Halo semuanya, selamat datang bersama saya Ufrida Nurdin Irfani Maulana, biasa dipanggil Irfan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah smartphone yaitu Redmi 13. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang performa, desain, fitur, dan tentu apakah ponsel ini layak menjadi pilihan utama di kelasnya. Jadi, bagi kalian yang sedang mencari ponsel dengan harga terjangkau namun tetap menawarkan spesifikasi yang mumpuni, video ini bisa menjadi referensi yang tepat. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai review Redmi 13 ini. Apakah ponsel ini bisa mengimbangi pesaing-pesaing di kelas yang sama? Dan apakah ponsel ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Yuk kita bahas lebih lanjut. Baik, sekarang kita mulai review Redmi 13-nya. Di sini desain boxnya seperti ini ya. Sekarang Xiaomi lebih simple, sangat Indonesia sekali ini. Warnanya merah putih. Beda sama yang dulu, ada gambar-gambarnya. Nah, di sini Redmi 13 ya tulisannya. Dan di sini sudah support NFC ya. Pinter juga Xiaomi ditaruh yang paling depan. Karena nggak semua HP 2 juta udah NFC ya. Terus di sini mantap ini, 108 megapiksel super clear kamera, 33 watt fast charging. Redmi 13 ini memakai chipset dengan MediaTek Helio G91 Ultra. Ini ponsel menengah yang menawarkan performa solid dengan harga terjangkau ya. Jadi chipset MediaTek Helio G91 Ultra ini menawarkan kombinasi kekuatan CPU dan GPU untuk performa gaming yang lancar serta efisiensi daya yang baik. Ponsel ini cocok untuk multitasking, gaming ringan, dan penggunaan sehari-hari dengan dukungan koneksivitas yang cepat dan stabil. Sebeda apa sih MediaTek Helio G91 dengan yang lain? Saya sedikit membaca, tidak jauh bedanya. Jadi G91 ini hanya refresh dari G88 yang dipakai Redmi 12. Perbedaan utama terletak pada performa, di mana G91 Ultra lebih unggul untuk tugas berat dibanding G88, dan juga di Redmi 12 G88 hanya mendukung kamera sampai 64 megapiksel, tetapi di Redmi 13 G91 Ultra ini meningkat bisa sampai 108 megapiksel. Wah, ini dia tampilan dari Redmi 13 ini ya guys. Desainnya belakangnya keren sekali di HP 2 jutaan ini ya. Desainnya sudah keren. Selanjutnya kita lihat SIM card yang dipakai Redmi 13 ini ya. Ternyata pakai model hybrid ya. Ini 2 nano SIM. Untuk SIM yang kedua ini bisa diganti dengan micro SD. Ya, kita lihat di sebelah sini ada tombol power off on, tombol volume suara, dan ini ada jack audio, dan ini ada SIM card yang tadi kita buka. Di bawah terdapat speaker dan port Type-C dan mikrofon. Di bagian belakang ini terdapat 2 kamera dan flash yang melingkar seperti ini. Desain Redmi 13 ini sangat menarik ya. Harga 2 jutaan dengan tampilan yang modern dan elegan. Memadukan estetika yang stylish dengan kenyamanan penggunaan. Di depan ini juga ada kamera selfie. Oke, selanjutnya langsung aja kita nyalain logo Xiaomi Power by Android. Nah, kita lihat tampilan screen looknya.
kita lihat home screen-nya seperti ini ya. Kiri kanannya kelihatan tipis, yang atas dan bawahnya sedikit tebal lah. Ini tipikal HP 2 jutaan yang oke lah. Ini HP beratnya 205 gram. Jadi smartphone ini nggak terlihat gede banget dan nggak terlalu berat juga. Pas di genggaman tangan ya. Layarnya juga tajam. Redmi 13 ini menggunakan layar IPS LCD dengan kualitas warna yang kaya dan dilengkapi dengan layar Full HD Plus yang tajam dan jernih, menawarkan kualitas visual yang memukau dengan warna yang hidup, cocok untuk menonton, bermain game, dan penggunaan sehari-hari. Redmi 13 ini memiliki lebar layar 6,79 inch 90Hz, refresh rate untuk resolusinya 1080 pixel kali 2460 pixel. Oke, langsung selanjutnya kita bahas benchmark ya. Benchmark-nya single core 408, multi core-nya 1345. Kemudian performa CPU Redmi 13 ini mendapatkan performa rata-rata di 80% dengan performa maksimal di 80% sampai 90%. Sentuhannya bisa diterima layar bersamaan 10 jari nih. Dan sensor yang ada di Redmi 13 sudah lengkap nih. Baterainya juga awet dengan layar 90Hz. Kita pakai untuk scroll video sekitar 30 menitan lah. Baterai hanya mengurang 5%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai hanya mengurang 15%. Nah ini kita main game. Kalau dari performanya, saya suka dengan Redmi ini. Responnya oke, nggak berat. Redmi 13 ini menggunakan teknologi LiPo, lithium polymer untuk baterainya ya. Teknologi ini mendukung pengisian daya yang cepat dan daya tahan baterai yang lebih baik, memastikan penggunaan yang lebih lama tanpa perlu sering mengisi daya. Nah sekarang kita bahas kamera dari Redmi 13 yang mempunyai dua buah kamera, terdiri dari 108 megapiksel f-nya 1.8, kemudian kamera kedua 2 megapiksel untuk makro f-nya 2.4, kemudian lensa depannya 13 megapiksel f-nya 2.5. Ayo lihat hasil video dari Redmi 13 sebagai berikut. Nah, ini pakai kamera asli yang biasa, tetapi ini pakai yang 108 megapiksel. Kita coba juga dengan 3 kali in sensor zoom. Apakah gambar yang dihasilkan tetap detail? Ternyata tetap masih detail ya. Nah ini kamera selfie-nya pada malam hari, hasil video pada siang hari, dan ini malam hari. Hasil foto umumnya cukup tajam dengan detail yang baik dalam kondisi cahaya cukup. Warna yang dihasilkan cenderung alami, meskipun di bawah cahaya rendah kadang ada sedikit noise. Secara keseluruhan, kamera Redmi 13 menawarkan performa yang solid untuk penggunaan sehari-hari, terutama bagi mereka yang mencari ponsel dengan harga terjangkau namun tetap bisa menghasilkan foto yang baik. Baik, kita lanjut bahas CPU yang ada di Redmi 13. Pada Redmi 13, GPU menunjukkan spesifikasi sistem on-chip yang digunakan yaitu MediaTek Helio G91 Ultra, sebuah chipset mid-range yang dirancang untuk menawarkan kinerja solid di kelasnya, cocok untuk multitasking, gaming ringan, dan penggunaan sehari-hari. Chipset ini memiliki octa-core yang terdiri dari 2 core,
Cortex A76 berkecepatan hingga 2.05 GHz untuk performa tinggi dan 6 core Cortex A55 berkecepatan hingga 1.8 GHz untuk efisiensi daya. Arsitektur menggunakan ARM Cortex A76 untuk core performa dan ARM Cortex A55 untuk core hemat daya. Proses chipset ini dibangun dengan proses 12nm yang lebih efisien dan memberikan keseimbangan antara performa dan penghematan daya. Clock speed CPU menggunakan Cortex A76 yang memungkinkan kinerja sangat baik untuk aplikasi berat dan game. Sementara Cortex A55 menawarkan efisiensi yang baik untuk tugas ringan seperti browsing dan media sosial. Selanjutnya device. Berikut adalah detail terkait device dan hardware di Redmi 13. Hardware ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G91 Ultra dengan octa-core 2 kali Cortex A76 plus 6 kali Cortex A55. Screen size 6,5 inch, ukuran layar yang luas untuk kenyamanan menonton dan gaming. Screen resolution memberikan tampilan tajam dengan detail gambar yang lebih jelas. Screen density 405 pixel per inch menghasilkan layar yang sangat tajam dan nyaman dilihat dari berbagai sudut. Nah, Anda melihat yang terdeteksi 7682 MB atau sekitar 7,68 GB. Jika Redmi 13 memiliki kapasitas RAM 8 GB secara fisik, itu berarti sekitar 318 MB dari RAM dialokasikan untuk kebutuhan grafis atau sistem lainnya. Nah, selanjutnya di sini penyimpanan 108 GB. Total kapasitas penyimpanan pada perangkat kemungkinan aslinya lebih besar, misalnya 128 GB, tetapi menjadi 108 GB. Nah, itu karena ruang yang tersisa itu sudah digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi bawaan. Nah, selanjutnya sistem IP level pada Redmi 13 yang digunakan adalah IP level 31 atau lebih yang memastikan aplikasi dapat mengakses IP terbaru untuk meningkatkan performa dengan perangkat lainnya. Java VM Redmi 13 menggunakan ART Android Runtime yang lebih efisien dalam menjalankan aplikasi Android dibandingkan dengan Dalvik VM. Redmi 13 menggunakan ARM 64 sebagai kernel arsitektur yang memastikan perangkat memiliki kinerja yang lebih cepat dan efisien serta mendukung aplikasi 60 bit yang lebih kuat. Jadi, secara keseluruhan Redmi 13 menawarkan sistem operasi yang kuat dan aman, didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak terbaru untuk memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Selanjutnya, status kesehatan baterai pada Redmi 13 biasanya dalam kondisi good jika tidak ada kerusakan dan baterai masih bekerja dengan optimal. Level menunjukkan level atau persentase baterai yang tersisa. Teknologi Redmi 13 menggunakan teknologi LiPo lithium polymer. Temperatur suhu baterai menunjukkan seberapa panas baterai saat digunakan. Normalnya, suhu baterai tidak boleh melebihi 40 sampai 45 derajat Celcius saat digunakan. Voltage mengukur tegangan yang diterima oleh baterai. Biasanya, tegangan baterai LiPo adalah sekitar 3,7 volt. Dengan informasi tadi, pengguna dapat lebih memahami kesehatan dan status baterai mereka, serta bagaimana ponsel Redmi 13 mengelola daya selama penggunaan sehari-hari. Baterai LiPo yang digunakan di perangkat Redmi 13 menawarkan efisiensi yang baik, memastikan penggunaan yang lebih lama tanpa perlu sering mengisi daya. Jadi itu dia review tentang Redmi 13, ponsel yang gak cuma desain keren tapi juga performa yang bikin puas. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update teknologi terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap stay keren.